Hai guys, jadi hari ini aku mau kasih tahu ke kalian 3 universitas terbaik di Kanada. Jadi sebagai disclaimer, aku tidak dibayar untuk mempromosikan ketiga universitas ini. Jadi ini hanya pendapat aku dan aku juga bukan education advisor. Jadi ini benar-benar murni pendapat pribadi aku. Nah, jadi buat kalian yang pengen studi ke Kanada, siapa tahu 3 universitas ini jadi pertimbangan kalian. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama ada University of Toronto. Jadi University of Toronto ini merupakan salah satu universitas yang paling terkenal dan juga merupakan universitas yang tertua di Kanada. University of Toronto ini dia terletak di kota Toronto, di Provinsi Ontario, dan dia juga punya lebih dari 700 program akademik. Salah satu fakultas yang mereka yang terkenal itu Fakultas Hukum, Teknik, dan Bisnis juga. Nah, University of Toronto ini dia punya website tersendiri. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja lanjut ke websitenya. Dia ada berbagai macam informasi yang berguna buat kalian untuk future students, untuk current students juga, dan untuk alumni juga. Nah, University of Toronto ini dia juga mempunyai laman tersendiri khusus untuk international students. Jadi buat international students yang mungkin bingung gimana caranya ngedaftar, persyaratannya apa aja, kalian bisa langsung ke lamannya untuk international students. Nah, nanti kalian bisa klik uh, berbagai macam informasinya seperti how to apply, gimana caranya apply, terus requirements-nya apa aja, terus ada scholarships buat kalian yang ngejar scholarships atau financial aid. Terus kemudian, nah ini yang merupakan salah satu hal yang aku lihat menarik juga karena di sini dia ada details for students from Indonesia. Mungkin saking banyaknya students dari Indonesia, dia ada suatu laman khusus tersendiri buat student dari Indonesia. Nah, pasti kalian juga banyak-banyak banyak bertanya, kenapa Toronto gitu? Ngapain sih gue studi di Toronto? Nah, jadi Toronto itu merupakan salah satu kota yang terpadat di Kanada. Itu kalau misalnya dibandingin sama Indonesia itu aku bisa bilang Jakarta. Jadi Toronto itu dia banyak penduduk dari berbagai macam eh, belahan dunia, multi etnik, dan juga dia multilingual. Jadi banyak berbagai macam bahasa juga di sana. Kemudian Toronto itu merupakan salah satu pusat bisnis juga atau pusat pokoknya pusat kehidupan lah di sana. Dan rame banget di sana. Jadi kalian menurut aku nggak bakal bosen kalau misalnya studi di Toronto gitu. Dan dia juga ada nightlife-nya. Kalau misalnya kalian uh, mau enjoy nightlife atau mau enjoy even like festival-festival, kalian bisa mempertimbangkan Toronto. Nah, ini merupakan salah satu alasan kenapa kalian harus studi di Toronto, yaitu Niagara Falls. Jadi Niagara Falls itu merupakan air terjun terbesar di Kanada, dan Niagara Falls itu ramai banget dikunjungi visitors like every years. Jadi buat kalian yang nanti misalnya pengen ke Toronto, sekalian studi di sana, kalian juga bisa untuk berkunjung ke Niagara Falls ini gitu. Nah, kita lanjut ke universitas yang kedua yaitu UBC atau University of British Columbia. Nah, ini juga merupakan salah satu universitas yang bergengsi di Kanada. Nah, UBC ini terletak di kota Vancouver, di provinsi BC atau British Columbia. Dia itu punya lebih dari 62.000 mahasiswa dari berbagai penjuru di dunia. Banyak juga mahasiswa Indonesia yang di sana. Uh, Dia salah satu fokusnya itu di sains, teknologi, dan seni. Nah, UBC ini bisa dibilang yang sama bergengsinya sama kayak University of Toronto. Jadi, dia juga punya banyak fakultas, punya banyak pilihan lah buat kalian. Nah, UBC ini sendiri dia punya laman khusus, jadi buat kalian penasaran, kalian bisa langsung ke www.ubc.ca. Dan buat kalian yang nyari berbagai macam informasi, pokoknya semua ada di sana. Nah,
sebagai pengingat aja, UBC ini dia punya 2 kampus, yaitu satu kampus, Vancouver Campus, itu terletak di Vancouver yang pastinya, dan kemudian dia juga punya Okanagan Campus. Nah, Okanagan Campusnya UBC ini terletak di Kelowna. Jadi buat kalian nanti pengen daftar, jangan sampai salah kampus, jangan sampai salah pilih. Nah, eee, kenapa sih Vancouver? Kenapa gue harus studi di Vancouver? Nah, Vancouver ini sama kayak Toronto, jadi ini kota bener-bener rame dan padat banget, dan juga banyak eh, pengunjungnya itu dari berbagai macam penjuru dunia. Bukan hanya pengunjung, tapi juga resident, jadi penduduknya juga. Jadi kalian bisa ketemu orang dari berbagai macam suku dan berbagai macam bahasa juga di Vancouver sini. Nah, selain itu, Vancouver itu juga terkenal dengan pantai-pantainya. Jadi ada Kitsilano Beach, Sunset Beach, dan Jericho Beach. Ini ketiga pantai yang paling terkenal di Vancouver, terutama di saat musim panas, yaitu summer. Jadi buat kalian yang studi di sini, jadi kalian bisa menikmati pantainya selama musim panas. Nah, kemudian lanjut, di Vancouver itu dia juga punya banyak berbagai macam museum dan atraksi-atraksi. Salah satu museumnya itu yang paling terkenal ada Vancouver Art Gallery, yaitu berbagai macam art ada di sana. Terus kemudian untuk atraksi itu yang paling terkenal juga ada Science World, dan juga dia ada berbagai macam atraksi lainnya di Vancouver. Jadi nggak bikin kalian bosan buat belajar. Nah, kemudian Vancouver itu dia juga banyak shopping centers. Jadi uh, buat kalian yang pengen belanja selama kalian studi segala macam, kalian bisa di Vancouver gitu. Terus kemudian Vancouver itu dia punya cuaca nggak se-ekstrim di bagian Kanada yang lainnya. Misalnya seperti di Alberta itu kadang kan pas winter dingin banget gitu. Kalau misalnya di Vancouver, walaupun sebagian besar itu hujan, hampir hampir ya hampir setiap hari ya hujan di Vancouver, tapi cuacanya nggak se-ekstrim di belahan Kanada yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke universitas yang ketiga, itu di McGill University. Nah, McGill University ini sendiri dia terletak di kota Montreal, di provinsi Quebec. Dia itu merupakan salah satu universitas tertua di Kanada juga, dan paling terkenal juga. Dan dia itu punya reputasi di bidang kesehatan dan sains. Nah, McGill sendiri dia punya berbagai macam fakultas. Salah satunya seperti Faculty of Arts, Dental Medicine, and Agriculture, dan berbagai macam fakultas lain. Kalian bisa langsung cek ke websitenya buat kalian yang penasaran www.mcgill.ca. Kemudian kalian cari fakultasnya. Nah, di McGill University sendiri, mereka mendedikasikan laman khusus untuk international students, bisa kalian cek juga di websitenya. Jadi di laman itu ada berbagai macam informasi, salah satunya informasi tentang imigrasi, yaitu gimana caranya kalian apply atau renew dokumen imigrasi kalian, gimana caranya kalian dapetin PGWP, gimana caranya kalian apply untuk work permit, dan berbagai macam program dan event untuk international students. Nah, kenapa Montreal? Jadi Montreal itu uh, merupakan kota di Kanada yang penduduknya itu sebagian besar itu bisa ngomong bahasa Inggris dan Prancis, bilingual. Kemudian alasan yang kedua itu adalah di Montreal itu dia merupakan kota yang termasuk aman juga, affordable juga untuk tinggal, dan berbagai macam hal yang bisa kalian lakukan di setiap season di Montreal. Kemudian Montreal itu juga terkenal dengan nightlife-nya. Kemudian dia juga diverse, multicultural, dan pokoknya berbagai macam inovasi juga ada di Montreal. Nah, kemudian Montreal itu juga disebut City of Festivals. Kenapa? Karena di Montreal itu ada
Setiap tahunnya bisa sekitar 100 festival. Jadi kalian gak bakal bosan untuk belajar di Montreal karena banyak banget festival di sana. Jadi kalian bisa berkunjung ke berbagai macam festivalnya. Ada aja festival gitu. Dan kemudian Montreal itu banyak juga restoran-restoran dan makanan-makanan yang enak di sana.